Saudara, penyedia indeks global S&P DJI memasukkan Indonesia ke dalam daftar pantau yang berpotensi downgrade dari emerging market ke frontier market. Pengumuman ini pun berpotensi membuat arus modal keluar sekitar 3,6 triliun rupiah. Apalagi dampak dari rilis S&P ini dan apa yang perlu dilakukan BI dan juga OJK. Kompas Bisnis tanya Erman Sumirat, dosen SBM ITB dan juga seorang investor. Pak Erman, selamat pagi, apa kabar? Ya, selamat pagi. Mudah-mudahan cerah ya, walaupun bursanya ini short term masih merah ya, masih turun. Iya, ini kita pantau bersama ya. Jam 9 Ya, ini bursa ini turun ya, sekitar 0,14% di level 5.900-an. Kita bahas nanti. Yang betul. pertama soal Ya, tadi yang saya bahas Pak Herman terkait dengan S&P DJI yang rilis begitu. ya, Sejauh mana oke. rilis S&P DJI yang memasukkan Indonesia ke watchlist downgrade frontier market ini berpengaruh terhadap kinerja IHSG paling tidak selama sepekan kemarin? Oh, oke. Pertama-tama mungkin saya terima kasih juga ya, udah diundang Kompas TV dari Masian ya. Ini bertepatan sama hari ulang tahun Bursa Efek Indonesia nih, Oke. 13 Juli Hmm. 2026 ya. Yang ke-34 ya. Jadi ulang tahunnya tuh 13 Juli, lahirnya 92. Jadi udah 34 tahun ya. Nah, secara long term average return itu ya sekitaran 10 persenan ya. Kemarin pernah di belasan persen, sekarang turun 10%. Ya, karena mungkin kita mengalami saat ini short term turbulence ya. Nah, kalau kita lihat di Juli tanggal 7 ya, itu indeks itu 5.986. Nah, waktu S&P DJI announcement itu di 8 Juli indeksnya turun ya, jadi 5.873. Nah, ini minusnya tuh 1,9% ya, walaupun tadi belum dikatakan langsung dijudge masuk ke frontier market ya. Jadi masih watchlist gitu ya, dikasih waktu, bahkan MSCI juga kasih waktu sampai November. Nah, tapi kan minus 1,9% ini artinya itu sangat berpengaruh ke psikologis pasar ya. Walaupun di 9 Julinya itu rebound lagi indeksnya ke 5.912 gitu ya. Jadi di dalam negeri juga banyak rangkaian aksi IPO gitu ya. Dan ini juga menarik lah untuk di dalam negeri adanya sebuah inflow. Tapi kan ini psikologis fund manager ya, terutama aktif managers itu melihat Indonesia itu jadi sebuah market yang perlu diwaspadai gitu ya, dan mereka bisa menurunkan proporsi portofolio sahamnya, walaupun tidak partially exit ya. Saya lihat ada juga tuh net buy ya, tapi mungkin lebih banyak net sell ya. Berarti kan psikologis pasar lebih lebih stay away from Indonesia gitu ya. Nah, ini yang perlu diperbaiki gitu ya. Waktu-waktu ini kita dengan ulang tahun Bursa Efek ini ya, tentu saja regulator, anggota bursa gitu ya, semua harus bertindak untuk meningkatkan lagi market confidence supaya aliran investasi ini masuk lagi ke Indonesia. Saya pikir seperti itu. Oke, Pak Herman tadi ada sempat menyinggung terkait dengan psikologis market begitu. Terkait ini, apakah sentimen ini juga betul-betul menambah beban psikologis market? Terlebih sebelumnya juga, kalau kita bisa singgung, investor Ya. sudah menunggu keputusan MSCI soal status Indonesia ini, jadinya ada akumulasi beban psikologis begitu. Menurut Anda seperti apa? Ya betul, karena kan kalau kita lihat ada passive outflow ya, itu perkiraan dari Goldman Sachs dengan UBS juga, itu MSCI itu bisa downgrade, nah nanti berpengaruh ke 13 sampai 15 billion US dollar outflow ya, dengan angka tertingginya bisa ke 30 billion gitu. Nah, jadi kan ini berdampak ya, walaupun kita lihat ya Indonesia ini ya, dilihat dari MSCI EM Index saja, Emerging Market Index itu approximately proporsinya itu udah 0,4% ya. Jadi dari flow uang yang keluar kita lihat ini berdampak kepada uang ya yang dialokasikan untuk Indonesia. Nah, kalau jadi outflow kan ini larinya juga ke depresiasi rupiah ya. Jadi secara psikologis ini lagi swingnya ini lagi sangat moody ya, bisa positif, bisa negatif. Nah, tapi bergantung nanti sama trust gitu ya, kebijakan. Jadi ya harus ada kebijakan yang memperbaiki trust gitu ya. Kemudian nanti bisa berbalik lagi menurut saya kan, dan supaya psikologisnya jadi baik itu kan ada kurang lebih 5 hal ya yang tadi udah dibahas juga sama Mas Ian gitu ya. Jadi MSCI sama S&P DJI itu kan mereka kurang lebih ada 5 yang disorot ya. Primary concern-nya itu stock ownership transparency. Nah, sebenarnya Bursa Efek itu udah melakukan 1% yang diumumkan gitu ya. Terus coordinated trading behavior.
Nah, di sini kan ada pump and dump ya, pengguna nomini lah gitu. Ada orang yang nggak dikenal tapi tiba-tiba pegang saham banyak dikendalikan oleh pihak pengendali gitu ya. Terus ada free float, ada kuasi yang diminta sekitar minimum 15%. Ini masih roadmap yang perlu dilaksanakan segera. Terus ada language barrier juga nih sama IDX guidance on disclosure gitu. Saya udah 15 tahun di bursa ya. Perlu dikritik kalau buka laporan keuangan atau public expose itu datanya tuh banyak tapi belum seragam gitu ya. Masih pakai bahasa Indonesia acak-acakan gitu ya dan tidak standar. Jadi memang Oke. benar nih kedisiplinan di dalam pemberian informasi, disclosure gitu ya, language barrier. Saya yang 15 tahun di Bursa Efek aja masih merasa ya betul gitu. Jadi memang perlu diperbaiki dari cara penyampaian, komunikasi, tata kelola gitu ya. Selain stock ownership transparency, coordinated trading behavior sama free float. Nah, itu yang berpengaruh ke psikologis pasar. Jadi sebenarnya mereka juga realistis ya, tidak sentimental gitu. Ini adalah perbaikan struktural yang perlu diperbaiki segera dan waktunya kan ini udah bulan apa ya? Juli gitu. Jadi Agustus, September, Oktober, November ya kurang lebih effectively 3-4 bulan ini kita harus bisa memberikan keyakinan adanya aksi tegas gitu ya, implementasi ya termasuk dari sisi tindakan hukum gitu ya, kemudian regulasi yang lebih tegas, sanksi, denda, penalti gitu ya. Nah, kemudian keterbukaan informasi penyampaiannya yang mengikis information flow yang lebih baik, language barrier dan disclosure yang lebih bisa dimengerti gitu ya. Termasuk kadang-kadang kan file juga harus bisa readable ya. Jadi kalau dimasukin ke machine learning gitu ya, kan kalau sekarang udah pakai AI gitu. Jadi kalau diupload datanya itu udah harus segera mudah dibaca gitu. Kadang-kadang laporan keuangan itu entah gimana agak susah dibaca juga oleh mesin gitu. Ini kan Oke. di concern juga ya oleh fund manager karena kan mereka tuh harus dalam memberikan rating kan harus memberikan valuasi ya, ada opini gitu, stock analis juga mereka butuh data gitu. Nah, ini yang perlu dilihat oleh otoritas lokal, Oke. anggota bursa, seluruh ekosistem yang ada di IDX ya. Makasih. Oke, kalau concernnya terkait dengan transparansi termasuk juga likuiditas, ini bagaimana sih seharusnya Bursa Efek Indonesia dan OJK menjawab hal ini ataupun merespons hal ini? Apakah strategi yang sama seperti yang dilakukan terhadap MSCI bisa dilakukan juga untuk menjawab S&P? Ya betul, concernnya kurang lebih sama ya. Jadi likuiditas ini kan penting ya. Memang sudah terbaca datanya, tapi kan likuiditas dipengaruhi oleh para pelaku gitu ya. Nah, pelakunya ini diharapkan transparan gitu ya. Jadi tata kelolanya itu kan ya memang semua flow itu bid dan offer itu kan dari anggota bursa ya, perusahaan sekuritas gitu. Nah, tapi perusahaan sekuritas juga perlu menjaga tata kelola lah sama dengan bank ya ketika meminjamkan kredit atau menerima simpanan mereka kan harus KYC dulu, know your customer gitu ya. Nah, jadi know your investor penting juga buat liquidity, bukan hanya oh ini informasi bid dan offer sudah real time gitu ya, tapi yang diwaspadai oleh asing kan takutnya terjadi pump and dump gitu. Bursa efek itu kan kayak pasar buah ya Pak. Kemarin itu masalahnya kita naik, nah jadi ada buah-buahan yang kualitasnya jelek ya, mungkin busuk gitu ya, dalam artian labanya kecil gitu, tapi harganya sangat tinggi gitu ya. Nah ini kan di asking gitu ya, karena bisa jadi buah busuk ini kemudian masuk ke dalam ratingnya MSCI, nanti masuk ke dalam list yang perlu dibeli gitu ya oleh fund manager asing. Nah terus mereka jadi masuk. Nah setelah itu mungkin ya ada niatan-niatan dari owner atau pemegang saham pengendali untuk menjual, kan akhirnya mereka jadi nyangkut gitu. Nah mereka nggak rela gitu ya, karena dana-dana asing itu saya lihat udah banyak yang bukan hanya spekulator ya, di situ ada dana pensiun Amerika gitu ya, contohnya ya. Kemudian ada fund manager dari dana-dana pemerintah gitu. Nah jadi kan kalau lembaga asuransi dana pensiun ya, yang itu ibaratnya taxpayer atau penerima pensiun invest di Indonesia, kemudian kita memberikan sebuah barang busuk gitu ya, yang kemudian nanti kalau dibeli kemahalan nanti takutnya terus dilepas sama pemegang saham pengendalinya, ini kan kasihan Oke. juga. Nah mereka jadi memproteksi trust gitu ya, mereka memproteksi trust dari para investor retail gitu. Nah Oke. itu yang perlu dilakukan. Baik, kalau berbicara soal trust atau Ya. kepercayaan, kita juga biasanya pantau seberapa besar uang masuk dan juga uang keluar, terutama uang asing begitu. Menurut Anda seberapa kencang kemungkinan outflow asing akan terjadi terkait kalau kita tarik lagi ke rilisnya S&P. Selama year to date saja sudah keluar lebih dari 75 triliun rupiah. Sementara proyeksi Bursa Efek Indonesia, potensi net sell akibat rilis S&P ini kemungkinan akan sebesar 200 juta dolar atau setara 3,6 triliun rupiah. Apakah Anda sepakat atau ada kemungkinan lebih dari itu? Kemungkinannya bisa lebih dari itu ya. Dalam short term ini kan 0 sampai 3 bulan,
S&P DJI itu memberikan watchlist. Nah, 3 sampai 12 bulan itu kan nanti kalau nggak ada reform, itu bisa jadi kita ke frontier gitu ya. Nah, kalau ke frontier, downgrade ini kan bisa men-trigger passive outflow sebesar 13 sampai 15 billion US dollar. Ini saya bukan dari perkiraan saya ya, dari analis-analis yang ada di Bloomberg gitu ya, di Refinitiv gitu. Nah, jadi saya baca data, waduh, nanti kalau kita misalkan jadi kayak Maroko kan ini lebih susah lagi ya, liquidity gitu. Yang saya takutin sebenarnya valuasi dengan cost of capital. Nanti kasihan buah-buahan atau perusahaan yang pengen fundraising, Pak. Karena nanti risk perception-nya kan jadi negatif terus berpengaruh ke risk premium. Tidak semua perusahaan itu ketika ekspansi itu menggunakan dana internal gitu ya. Mereka kan pasti pakai dana eksternal ya, entah itu menerbitkan bonds gitu ya, secondary right issue gitu ya, atau corporate action. Nah, ini kan nanti cost of equity, cost of capitalnya tambah mahal gitu ya, sehingga valuasinya jadi negatif gitu ya. Walaupun ada optimisme ya, kalau orang kayak value investor, oh ini saat yang tepat buat beli gitu, asingnya keluar, kita masuk. Tapi kan ke depannya perlu dilihat juga ya, yang kita masukin itu kan siapa tahu mau ekspansi, mereka juga butuh pendanaan. Nah, kalau nanti keluar ya jeleknya 13 sampai 15 billion US dollar, apalagi kita kapitalisasi pasarnya sekarang udah 10.300-an triliun ya. Jadi kalau jatuhnya lebih banyak lagi ya lumayan gitu, karena market cap kita juga jatuhnya udah lumayan gitu ya. Udah ya tadi kan dibilang udah 30 sampai 31%-an ya turunnya gitu kan. Nah, ini jadi berpengaruh yang perlu disikapi kan. Jadi saya bukannya ini harus dilihat keluar masuknya dana itu per hari atau per minggu, per bulan, tapi nanti masalahnya kalau ekspektasi negatif dari persepsi negatif dari asing terjadi, nah itu yang namanya global bond gitu ya, kemudian right issue jadi susah, karena kalau kita lihat beberapa perusahaan besar itu udah mulai banyak ya, contohnya kayak Telkom, ada tuh dana-dana investor asing di sahamnya, jadi walaupun Telkom ada perbaikan kinerja baik, bisa jadi harga sahamnya turun, nah bukan karena Telkomnya jelek, tapi karena persepsi dari foreign investor. Jadi ini bukan kejadiannya saya mengutip satu emiten aja ya, tapi ini juga terjadi di emiten-emiten yang besar, yang mereka nanti butuh dana. Nah, sehingga capital market ini sangat penting gitu ya. Karena kan kita GDP juga kan ada konsumsi, government expenditure, ekspor impor dengan investment kan. Nah, investment kan butuh uang ya. Jadi trust asing saya pikir penting gitu kan, masalah tata kelola. Jadi nggak bisa dibilang oh asing diignore aja gitu, karena kita belum cukup siap ya dari pendanaan dalam negeri untuk membiayai corporate action yang begitu masif. Indonesia itu kan bagusnya negara yang sebenarnya bukan harus frontier ya, kita emerging yang mau jadi developed country. Nah, tapi ini bisa gagal kalau trust asingnya nih tidak terjadi. Itu yang perlu diperbaiki. PR besar ya terkait dengan kepercayaan ini. Dan lagi-lagi apabila kita berbicara soal retail ini, kalau saya bisa simpulkan, do your own research begitu ya. Kita melihat bagaimana informasi yang berkembang saat ini. Terakhir, Pak Herman, kalau kita melihat pergerakan pasar pada hari ini tadi sempat negatif begitu, sekarang tampaknya terpantau positif di 0,19%. Ini ada volatilitas di sini. Kalau kita melihat sentimen-sentimen apa kemungkinan yang akan terjadi pada hari ini yang mempengaruhi kinerja IHSG, Pak Herman? Ya, uncertainty-nya masih cukup banyak ya. Pertama, Selat Hormuz juga masih bisa dibuka, ditutup gitu ya. Jadi di situ juga ada uncertainty. Nah, tapi kenapa positif? Orang tetap kan, tadi saya bilang ya, ngelihat Indonesia itu dalam long term, sebenarnya negara kita itu full of resource gitu ya, full of project juga. Tapi kita kan desperate money gitu ya. Jadi orang asing juga tahu gitu ya. Makanya kan ada yang bilang ya, oh mungkin ini nanti negatif, tapi terus akhirnya diserok gitu. Saya sih sebenarnya ada optimisme. Tapi jangan betul-betul optimis, karena tetap ada perbaikan struktural yang perlu diperbaiki. Jadi jangan sampai nanti kalau capital marketnya rame, terus nanti ada pump and dump lagi. Ada beberapa perusahaan besar, ada corporate action, tapi menjual buah busuk gitu ya, yang kinerjanya biasa-biasa saja di harga yang mahal, berharap nanti masuk ke MSCI atau S&P Index gitu ya. Nah, setelah itu pelan-pelan dijual gitu ya. Nah, ini kan nggak boleh ya. Jadi owner tetap harus ekspansi, investor tetap harus long term gitu ya. Kemudian kita memberikan confidence kepada fund manager, insurance gitu ya, dana kelolaan, supaya masuk ke Indonesia itu ngelihat kita itu sebenarnya emerging market yang full of project.
Nah, ini yang membuat bursa itu masih positif ya. Apalagi kan kalau kita lihat ya, kita punya CPO, batu bara gitu ya, nikel gitu ya. Ini kan one of the biggest in the world gitu ya. Nah, terus mungkin ada hilirisasi gitu ya. Ke depannya mungkin ada EV, belum konsumsi. Ini kalau ekonomi bagus, konsumsi pasti tinggi. Jadi consumer good, banking gitu ya. Oke. Itu adalah sektor-sektor yang masih primadona. Nah, ini kan yang perlu diperbaiki capital marketnya supaya semua sektor ini energi, consumer good, banking gitu ya naik. Nah, nanti yang lain-lainnya akan spill over. Karena kalau bunga turun, let's say properti akan naik gitu ya. Jadi multiplier effect ini yang perlu kita jaga. Tetapi trust investor juga itu perlu. Jadi kalau investor kan fokusnya sama value dari sebuah bisnis ya. Tapi tetap menurut saya flow dari uang itu tetap penting juga karena di situ kan yang bisa meningkatkan value dari sebuah bisnis melalui trust dari asing gitu. Ya. Baik, optimisme itu ada, tapi lihat juga konteksnya dari sektor dan juga emitennya agar tidak salah beli begitu ya. Baik, terima kasih Herman Sumirat, dosen SBM ITB dan juga seorang investor atas penjelasannya bersama kami di hari ini di Kompas Bisnis. Sehat selalu. Ya, sehat selalu. Selamat ulang tahun Bursa Efek Indonesia. Saudara, jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Pagi akan kembali untuk Anda dengan informasi ledakan terjadi di toko material di Kampung Pamengpek, Purwakarta, Jawa Barat. Ledakan terdengar hingga radius 6 km, menyebabkan